Ustadz mau tanya, dosakah seorang istri bersodakoh dengan uang penghasilannya sendiri? Ada yang perlu diluruskan. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan, laki-laki punya harta, perempuan punya harta. Bukan berarti hartanya menjadi satu. Apa beda harta laki-laki dengan harta perempuan? Di dalam harta laki-laki itu ada milik perempuan. Apa itu? Nafkah. Sedangkan di dalam harta perempuan itu tidak ada milik laki-laki. Perempuan itu punya harta sendiri. Oleh sebab itu kalau perempuan punya rumah, punya mobil dari bapaknya, dapat harta warisan, dia bekerja, punya gaji, maka itu milik dia. Dia berhak untuk menggunakannya, memakainya. Tapi karena dia beradab, dia sopan, dia santun, dia tanya ke suaminya, wahai suamiku, aku mau pakai uang ini untuk menyantuni anak yatim. Nah, ini sebagai adab. Hukum aslinya itu milik dia. Dia tidak menzolimi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mohon pencerahan Pak Ustadz Abdul Somad. Di daerah saya, letaknya di desa Anu, tiap sholat Id selalu terpisah beda masjid antara wanita di majelis tertentu, pria di masjid. Apakah diperbolehkan sholat Id terpisah antara wanita dan pria? Laki-laki perempuan tidak boleh ikhtilat, campur aduk. Oleh sebab itu maka tempatnya terpisah. Sedangkan Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari, khutbahnya itu ada khutbah khusus untuk perempuan. Nabi bersama sahabat datang khutbah khusus untuk perempuan. Oleh sebab itu maka yang dimaksud teknisnya saya mesti lihat. Tapi yang jelas bahwa sholatnya sama tapi tempatnya berbeda, nah ini tak masalah, sah. Tapi ada sholat khusus laki-laki lalu sholat khusus perempuan, saya pikir tidak ada di Indonesia. Kita tetap satu sholat Idul Fitri, Idul Adha, hanya saja tempatnya yang terpisah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau saya sekeluarga puasa full di bulan Ramadan, tapi saya tidak mampu bayar zakat fitrah karena saya tak punya pekerjaan sama sekali selama bulan ini. Begitu juga istri saya, sementara anak-anak saya masih sekolah. Hukumnya bagaimana ya Pak Ustadz? Wajib membayar zakat fitrah dari sejak terlihatnya hilal sore. Sore tadi terlihat hilal Syawal. Sejak itulah wajib membayar zakat fitrah sampai besok pagi khotib naik mimbar. Jadi kalau dihitung berapa jam itu, sekitar 14 jam. Dari mulai jam 6 sore tadi sampai besok jam 8 pagi khotib naik mimbar, 14 jam. Jika selama 14 jam ini engkau termasuk orang yang mampu, wahai saudaraku, maka engkau bayar zakat fitrah. Tapi kalau dalam 14 jam ini engkau tidak mampu, engkau menerima zakat fitrah. Jam 6 sore engkau menerima zakat fitrah. Datang 1 orang, 3 orang, 5 orang mengantar zakat fitrah. Jam 12 malam engkau punya 3 goni beras. Maka besok pagi engkau membayar zakat fitrah. Begitulah. Dari yang tidak mampu menjadi mampu. Wallahu a'lam. Pak Ustadz Abdul Somad, saya ingin tanya, bagaimana kalau anak yang belum tahu bahwa dia bukan anak biologis dari ayahnya? Dia bukan anak biologis dari ayahnya karena ibunya tidak kasih tahu dia bahwa anaknya itu dikandung saat luar nikah dulu, waktu nikah. Lalu kemudian anak ini menikah dengan laki-laki, diwalikan oleh ayahnya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kalau ada orang menikah tidak dengan wali, fa nikahuha batilun, maka nikahnya batal. Kalau nikah yang batal bagaimana? Diulang. Fa nikahuha batilun, maka nikahnya batal. Lalu kemudian bagaimana dengan dia yang tidak tahu? Maka wahai para ibu, wahai para bapak, beritahukan supaya nikah ini benar-benar dinikahkan oleh wali.
Kalau tidak dia nanti berzina. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada seorang hafiz yang ditanyakan lebih baik kehilangan ibu atau kehilangan hafalan Quran. Orang hafal Quran, kamu lebih baik kehilangan ibumu atau kehilangan hafal Quran? Dia menjawab, lebih baik kehilangan ibu daripada kehilangan hafalan Quran. Karena hafalan bisa menolong ibu di surga. Apakah benar begitu, Pak Ustaz? Konteksnya gimana? Nah, ini konteksnya gimana? Andai ceritanya begini. Seorang anak mau pergi kuliah ke Mesir. Mahat Syubra, Mahat Qiraat, belajar Al-Quran. Lalu ibunya takut melepas anaknya. Maka pada saat itu, Bu, izinkan aku untuk belajar Al-Quran. Aku akan menjadi seorang hafiz, ahli qiraat, ahli tafsir. Aku dengan ilmuku ini akan menolong engkau. Nah, ini artinya masih dalam koridor nasihat yang baik. Tapi kalau sampai berkata kasar, caci maki, sumpah serapah, lebih baik aku ilzam rijlaiha fasammal jannah, kata Nabi SAW. Seorang laki-laki yang ingin mati syahid, ibumu masih ada, alaka min ummin, ibu masih ada, ada. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, surga menjadi balasan bagi. Oleh sebab itu maka konteks cerita ini bagaimana? Nah, ini mesti diketahui dengan baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hukum orang memelihara harimau di rumahnya, bagaimana Pak Ustaz? Memelihara siba, hewan buas, itu tegas dalam kitab Hasyiatul Jamal, mazhab Syafi'i. Waqtina'uhum laha haramun. Raja-raja, penguasa-penguasa, waqtina'uhum laha, mereka memelihara singa, memelihara macan tutul, haramun, kata dalam Hasyiatul Jamal. Hukumnya haram. Kenapa haram? Tabzir, mubazir. Berapa budget makanan daging, sementara fakir miskin banyak yang tak makan ikan asin. Ini harimau makan daging. Waktu habis. Kemarin malam dapat berita dari Terengganu, seorang kakek meninggal dunia bersimbah darah diterkam oleh beruk. Padahal beruk ini sudah lulus sekolah memanjat pohon kelapa. Nah, jadi kalau dia bisa dididik, hukumnya boleh dididik, diajar. Tapi kalau hanya untuk hobi saja, untuk min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau kamu mau melihat kualitas keislaman seseorang, bagaimana mau melihat kualitas keislaman seseorang? Tarkuhu ma la ya'nihi. Ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Daripada mengkoleksi ini, serahkan ke kebun binatang, koleksi dalam tanda kutip, koleksi anak yatim, fakir miskin, menolong orang susah, lebih bermanfaat. Koleksilah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, masalah zakat, mana yang lebih bagus, lebih baik? Memberikan zakat kepada di masjid atau langsung sama orang tua yang umurnya sudah 72 tahun? Seorang janda yang tinggal sendiri di rumahnya, walau masih ada 2 anaknya tapi tidak serumah. Bagus ke masjid atau kepada janda ini? Hukum aslinya zakat fitrah itu zaman Nabi dulu tidak pakai amil. Langsung saja pagi Idul Fitri sebelum ke masjid, Nabi sholat subuh, ambil gandum 1 sa', lalu berikan kepada fakir miskin. Langsung serahkan. Dulu begitu. Nah sekarang tidak bisa. Karena kalau kita langsung serahkan saja ke fakir miskin, nanti ada fakir miskin yang dapat sampai 1 ton, 1 goni. Karena kebetulan banyak teman dia, banyak kenalan dia. Tapi ada yang tidak dapat. Oleh sebab itu, untuk menerapkan prinsip keadilan, ke masjid.
Nah, nanti pengurus masjid mendata melalui RT RW berapa fakir miskin berapa. Ini ibu janda 72 tahun tadi, ini pasti sudah didata masjid. Maka serahkan ke masjid, nanti masjid akan membagi. Wallahu a'lam bishawab.